Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manajemen Risiko Kredit. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya. Yang pertama ada Saifuddin Anwar, yang kedua ada Anissa Priani, yang ketiga ada Khairiyah, dan yang keempat ada Suci Maharani Srega. Baiklah, kita lanjut ke materinya, yaitu Manajemen Risiko Kredit. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, penting untuk dapat mengelola risiko kredit sehingga dapat terhindar dari kerugian akibat kegagalan peminjaman dalam mengembalikan utang. Bagaimana cara melakukannya? Simak pembahasan selengkapnya di sini. Jelas mengenai resiko kredit. Manajemen resiko kredit secara sederhana adalah mengelola resiko kredit. Lalu apa sih yang dimaksud dengan resiko kredit? Resiko kredit atau credit risk adalah resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan atau gagal bayar dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunga, ataupun keduanya. Nah, menurut para ahli, resiko didefinisikan sebagai resiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam atau counterparty tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkan secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya, menurut Ferry dan Sugiarto. Ada beberapa penyebab terjadinya risiko kredit pada perusahaan keuangan. Satu penyebab yang sering terjadi adalah ketika debitur terlambat dalam membayar utang melewati tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Keterlambatan ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai kondisi, seperti debitur belum memiliki biaya yang cukup untuk membayar utang atau sengaja terlambat membayar utangnya. Ada 3 jenis risiko kredit. Yang pertama, sovereign credit risk, yaitu risiko yang terjadi jika sebuah negara gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi hutang ketika jatuh tempo. Kegagalan membayar hutang ini meliputi pembayaran pokok kredit yang ditambah bunga serta denda sesuai perjanjian di awal. Yang kedua, corporate credit risk, yaitu risiko kredit yang sering terjadi khususnya di industri perbankan dengan kasus risiko gagal bayar debitur sebagai instansi penerbit surat utang, risiko gagal bayar instansi yang menerima pinjaman, risiko gagal bayar instansi yang mendapatkan penyertaan modal, dan yang terakhir ada retail customer credit risk, yaitu ketika debitur perorangan tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman saat waktu jatuh tempo. Umumnya kredit seperti ini dipakai untuk pembelian konsumtif, sehingga surat sumber pernyataan utang tersebut tidak berasal dari barang yang dibeli. Adapun contoh risiko kredit, yaitu Nisa adalah seorang karyawan yang hendak membeli rumah seharga 1 miliar. Ia baru membayar DP sebesar 200 juta. Nisa memutuskan untuk mengajukan kredit ke bank sebesar 800 juta untuk melunasi sisa bayaran rumah tersebut. Lalu bank menyetujui kredit Nisa dengan mensyaratkan suku bunga sebesar 10% per tahunnya, dan Nisa wajib melunasi utang beserta bunganya dalam jangka waktu 10 tahun. Sebelum memberikan pinjaman kepada Nisa, bank telah memeriksa dan menilai risiko kredit Nisa. Karena nilai risiko kredit Nisa cukup rendah, maka pengajuan kredit rumah Nisa disetujui oleh bank. Selama tahun pertama, Nisa telah berhasil melunasi kredit cicilan sebesar 88 juta. Tetapi setelah itu, perekonomian Nisa mendadak anjlok karena ia dikena PHK. Hal itu membuat dirinya kemungkinan tidak mampu lagi membayar cicilan bulan berikutnya. Kondisi inilah yang memungkinkan adanya kredit default risk bagi bank. Metode pengelolaan risiko kredit. Ada 6 metode yang dapat digunakan untuk mengelola risiko kredit, diantaranya 1. Model pemeringkatan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak terpusat pada kredit berkualitas buruk. 2. Manajemen portofolio kredit. Perusahaan mengukur portofolio kredit untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terpusat pada satu wilayah saja. 3. Sekuritisasi. Metode sekuritisasi adalah tindakan menjual sebagian portofolio kreditnya pada investor dalam bentuk surat berharga. 4. Peran agunan. Agunan adalah aktiva yang diperjanjikan debitur untuk mendapatkan kredit dan dapat diambil alih ketika terjadi gagal bayar. 5. Monitoring arus kas. Sebagian bank yang mengalami tingkat gagal bayar yang tinggi menurunkan risiko kredit dengan membatasi eksposur dan memastikan nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. 6.
Manajemen pemulihan. Pengelolaan yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami gagal bayar dapat menghasilkan pemulihan cukup besar dibandingkan tingkat kerugiannya. Manajemen risiko kredit. Dengan manajemen yang baik, maka memungkinkan Anda dapat meminimalisir risiko kredit. Manajemen risiko kredit adalah langkah untuk mengelola peluang kerugian yang memungkinkan akan terjadinya karena debitur mengalami gagal bayar. Manajemen risiko kredit. Manajemen risiko ini perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan terjadinya peningkatan risiko peminjaman bermasalah. Bagaimana proses penerapannya? Para ahli berpendapat bahwa ada 4 poin utama dalam menerapkan manajemen risiko kredit. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko kredit pada perusahaan. Sedangkan direksi bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan mengembangkan kebijakan secara prosedur dengan mendukung standar pemberian kredit yang sehat, memantau dan mengendalikan risiko kredit, mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Kriteria pemberian kredit yang sehat adalah perusahaan harus mempunyai informasi yang cukup untuk membantu dalam menilai secara komprehensif profil risiko nasabah. Selain itu, perusahaan harus memastikan terdapat pemisahan fungsi antara pihak yang melakukan persetujuan, analisis, dan administrasi kredit dalam mekanisme kepatuhan prosedur pendelegasian dalam pemberian kredit. Perusahaan juga harus menetapkan limit untuk seluruh nasabah sebelum melakukan transaksi kredit, yang mana kredit dapat berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lain. Ketiga, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan sistem informasi manajemen risiko kredit. Perusahaan perlu mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Kegiatan peminjaman dan jasa pembiayaan perdagangan harus memerhatikan kondisi keuangan nasabah dan ketetapan waktu membayar. Sistem pengukuran risiko kredit mempertimbangkan karakteristik setiap risiko transaksi kredit. Nah, perusahaan memantau kondisi setiap nasabah. Yang keempat, sistem pengendalian intern. Perusahaan perlu mengkaji ulang terhadap proses penyaluran kredit. Tidak hanya itu, perusahaan harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan kredit bermasalah. Beberapa manajemen risiko kredit. Yang pertama, penyaringan. Cara mengatasi risiko kredit yang pertama adalah dengan menyaring debitur yang memenuhi kriteria sebaik mungkin. Penyaringan ini penting dilakukan dalam manajemen risiko kredit agar debitur dapat diseleksi secara memadai sehingga risiko kredit pun bisa diminimalisir. Yang kedua, pembatasan. Di setiap bank tentu memiliki batasan kredit yang bisa diambil atau disebut dengan batas maksimal pemberian kredit dan 3L, yaitu legal lending limit. Pembatasan tersebut berguna untuk membatasi pemberian kredit secara berlebihan. Yang ketiga, diversifikasi. Sebagai langkah meminimalisir risiko, penting juga dilakukan diversifikasi atau penyebaran kredit. Diversifikasi pemberian kredit ini bisa diberikan berdasarkan jenis industri, perusahaan, skala perusahaan, ataupun bidang usaha. Kesimpulan, perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan perlu mengelola risiko kreditnya guna menghindari kerugian akibat adanya gagal bayar dan debitur. Pengelolaan ini dapat dilakukan dengan 6 metode, di antaranya model pemeringkatan, pengelolaan portofolio kredit, sekuritisasi, peran agunan, monitoring arus kas, dan manajemen pemulihan.
Bagi perusahaan keuangan dan perbankan, resiko kredit merupakan salah satu resiko terbesar sehingga perlu untuk melakukan pengelolaan yang baik untuk meminimalisir kerugian